Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari dosa. Namun, ada satu dosa yang sering membuat hati manusia merasa sangat kotor dan putus asa, yaitu dosa zina. Banyak orang bertanya, apakah Allah masih mau mengampuni dosa sebesar itu? Kabar baiknya, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Selama kita masih hidup dan mau kembali kepadanya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di video ini kita akan membahas 7 amalan yang bisa menghapus dosa zina jika dilakukan dengan taubat yang sungguh-sungguh. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan Astaghfirullah di kolom komentar sebagai tanda kita semua ingin kembali kepada Allah. 1. Taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan pertama dan yang paling utama untuk menghapus dosa zina adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Taubat nasuha bukan sekedar mengucapkan astagfirullah di lisan. Taubat ini adalah taubat yang lahir dari hati yang benar-benar menyesal. Hati yang merasa bersalah karena telah melanggar perintah Allah. Seseorang yang melakukan taubat nasuha benar-benar menyadari bahwa dosa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Ia menyesal, menangis, dan kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Para ulama menjelaskan bahwa taubat yang benar memiliki 3 syarat utama. Yang pertama, menyesali dosa yang telah dilakukan. Penyesalan ini adalah inti dari taubat. Hati merasa sedih karena telah berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, berhenti dari perbuatan tersebut. Taubat tidak akan diterima jika seseorang masih terus melakukan dosa yang sama. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Ia berjanji dalam hatinya bahwa ia tidak akan kembali pada dosa tersebut meskipun godaan datang lagi. Allah memberikan kabar gembira bagi hambanya yang mau kembali. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa pintu taubat selalu terbuka. Selama seseorang masih hidup, Allah masih memberi kesempatan untuk kembali. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Karena itu, saudaraku, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, termasuk dosa zina, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kembalilah kepadanya dengan taubat nasuha, karena taubat yang tulus mampu menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. 2. Memperbanyak istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan kedua yang dapat membantu menghapus dosa, termasuk dosa zina, adalah memperbanyak istighfar. Istighfar berarti memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dianjurkan dalam kehidupan seorang muslim. Yang menarik, Muhammad SAW sendiri memperbanyak istighfar setiap hari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan hingga 100 kali. Padahal Rasulullah adalah manusia yang dijaga dari dosa. Namun beliau tetap memohon ampun kepada Allah sebagai bentuk kerendahan hati dan kedekatan kepadanya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jika Rasulullah saja yang begitu mulia masih memperbanyak istighfar, maka kita yang penuh dengan dosa tentu lebih membutuhkan istighfar setiap saat. Saudaraku, istighfar itu ibarat air yang membersihkan kotoran hati. Setiap dosa meninggalkan noda dalam hati manusia. Jika dosa itu terus dilakukan tanpa memohon ampun, maka hati itu akan semakin gelap. Namun ketika kita terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan penuh kesadaran dan penyesalan, hati itu perlahan akan dibersihkan kembali. Karena itu, biasakanlah lisan kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Ucapkan dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati,
Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ucapkanlah berulang-ulang di waktu senggang, setelah sholat, saat berjalan, atau sebelum tidur. Semakin sering kita memohon ampun kepada Allah, semakin besar pula peluang dosa-dosa kita dihapus dan diganti dengan kebaikan. Maka jangan pernah lelah untuk beristighfar, karena istighfar adalah salah satu jalan paling mudah untuk kembali mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. 2. Memperbanyak istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan kedua yang dapat membantu menghapus dosa, termasuk dosa zina, adalah memperbanyak istighfar. Istighfar berarti memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dianjurkan dalam kehidupan seorang muslim. Yang menarik, Muhammad SAW sendiri memperbanyak istighfar setiap hari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan hingga 100 kali. Padahal Rasulullah adalah manusia yang dijaga dari dosa. Namun beliau tetap memohon ampun kepada Allah sebagai bentuk kerendahan hati dan kedekatan kepadanya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jika Rasulullah saja yang begitu mulia masih memperbanyak istighfar, maka kita yang penuh dengan dosa tentu lebih membutuhkan istighfar setiap saat. Saudaraku, istighfar itu ibarat air yang membersihkan kotoran hati. Setiap dosa meninggalkan noda dalam hati manusia. Jika dosa itu terus dilakukan tanpa memohon ampun, maka hati itu akan semakin gelap. Namun ketika kita terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan penuh kesadaran dan penyesalan, hati itu perlahan akan dibersihkan kembali. Karena itu, biasakanlah lisan kita untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Ucapkan dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ucapkanlah berulang-ulang di waktu senggang, setelah sholat, saat berjalan, atau sebelum tidur. Semakin sering kita memohon ampun kepada Allah, semakin besar pula peluang dosa-dosa kita dihapus dan diganti dengan kebaikan. Maka jangan pernah lelah untuk beristighfar, karena istighfar adalah salah satu jalan paling mudah untuk kembali mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. 4. Memperbanyak amal soleh. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan keempat yang dapat membantu menghapus dosa adalah memperbanyak amal soleh. Setelah seseorang bertaubat, langkah berikutnya adalah memperbanyak perbuatan baik. Karena dalam ajaran Islam, kebaikan memiliki kekuatan untuk menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Allah menyampaikan hal ini dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Hud ayat 114, bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Ayat ini memberikan harapan besar bagi setiap hamba. Artinya, meskipun seseorang pernah melakukan dosa, ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan memperbanyak amal soleh. Saudaraku, ada banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah melaksanakan sholat sunnah, seperti sholat tahajud, duha, atau sholat sunnah lainnya yang mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian membaca Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca akan bernilai pahala di sisi Allah. Selain itu, kita juga bisa membantu orang lain, menolong sesama, bersedekah kepada yang membutuhkan, atau sekedar memberikan kebaikan kecil kepada orang lain juga termasuk amal soleh yang sangat dicintai Allah. Dan jangan lupa untuk memperbanyak zikir kepada Allah, mengingatnya dengan lisan dan hati dalam setiap kesempatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap amal baik yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah akan menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Amal-amal itu tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga dapat menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu,
Jika kita pernah terjatuh dalam kesalahan, jangan berhenti hanya pada taubat saja. Lanjutkan dengan memperbanyak amal soleh. Insya Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan, Allah akan mengganti dosa-dosa kita dengan pahala dan keberkahan dalam hidup kita. 5. Bersedekah. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan kelima yang sangat dianjurkan untuk menghapus dosa adalah bersedekah. Sedekah memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Ia bukan hanya membantu orang lain yang membutuhkan, tetapi juga menjadi salah satu sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Dalam sebuah hadis, Muhammad SAW bersabda bahwa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Bayangkanlah api yang besar, ketika disiram dengan air, maka api itu akan padam. Begitu pula dengan dosa-dosa manusia. Sedekah yang dilakukan dengan tulus dapat menjadi sebab terhapusnya dosa di sisi Allah. Saudaraku, sedekah tidak harus selalu berupa harta yang besar. Islam tidak pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Bahkan sedekah yang kecil sekalipun, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah, bisa menjadi amalan yang sangat besar nilainya di sisinya. Memberikan makanan kepada orang yang lapar, membantu orang yang kesulitan, menyisihkan sebagian rezeki untuk fakir miskin, atau bahkan sekadar memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, semua itu termasuk sedekah. Yang terpenting bukanlah berapa besar jumlahnya, tetapi seberapa tulus hati kita ketika memberikannya. Karena seringkali sedekah yang tampak kecil di mata manusia justru sangat besar nilainya di sisi Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap sedekah yang kita keluarkan dengan niat yang ikhlas akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah, membuka pintu keberkahan dalam hidup, dan menjadi cahaya yang membantu menghapus dosa-dosa kita. Maka jangan ragu untuk bersedekah, walaupun sedikit, karena bisa jadi sedekah kecil yang kita berikan hari ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. 6. Menjaga pandangan dan menjauhi penyebab zina. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan keenam yang sangat penting setelah bertaubat adalah menjaga pandangan dan menjauhi segala penyebab zina. Seringkali, seseorang sudah bertaubat, tetapi ia masih berada dalam lingkungan dan kebiasaan yang sama yang dulu membawanya kepada dosa. Akibatnya, godaan itu datang kembali dan akhirnya ia terjatuh pada kesalahan yang sama. Karena itu, taubat tidak cukup hanya dengan meminta ampun kepada Allah. Taubat juga harus disertai dengan usaha nyata untuk menjauhi segala hal yang bisa membawa kita kembali kepada dosa tersebut. Allah sendiri telah mengingatkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Isra ayat 32, agar kita tidak mendekati zina, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Perhatikanlah, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang mendekatinya. Artinya, segala hal yang bisa menjadi pintu menuju zina harus dijauhi. Saudaraku, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Banyak dosa bermula dari pandangan yang tidak dijaga. Yang kedua adalah menghindari pergaulan bebas yang membuka peluang terjadinya maksiat. Yang ketiga adalah membatasi hal-hal yang memicu syahwat, seperti tontonan atau kebiasaan yang dapat menjerumuskan hati kepada dosa. Dan yang keempat adalah memperbaiki lingkungan pertemanan. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita darinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika seseorang benar-benar menjauhi sebab-sebab dosa, itulah tanda kesungguhan dalam taubatnya. Karena taubat yang sejati bukan hanya penyesalan di masa lalu, tetapi juga usaha sungguh-sungguh untuk menjaga diri di masa depan. Dengan menjaga pandangan, menjaga pergaulan, dan memperbaiki lingkungan, insya Allah kita akan lebih kuat untuk tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. 7. Menikah dan memperbaiki kehidupan.
Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan ketujuh yang dapat membantu seseorang menjaga diri dari dosa zina adalah menikah bagi yang mampu. Dalam Islam, pernikahan adalah jalan yang halal dan mulia untuk menjaga kehormatan diri. Melalui pernikahan, seorang muslim dapat menyalurkan kebutuhan fitrahnya dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Karena itu, Muhammad SAW sangat menganjurkan para pemuda untuk menikah jika mereka sudah mampu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda bahwa, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan dapat membantu menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri." Pesan ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang kehidupan rumah tangga, tetapi juga tentang menjaga diri dari dosa dan maksiat. Saudaraku, banyak orang yang pernah terjatuh dalam dosa merasa masa lalunya terlalu kelam. Mereka merasa tidak pantas untuk memiliki kehidupan yang baik. Padahal, dalam Islam, setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan bertaubat kepada Allah, memperbaiki ibadah, dan membangun kehidupan yang lebih baik, masa lalu yang gelap bisa berubah menjadi masa depan yang penuh cahaya. Pernikahan yang dibangun di atas niat yang baik, iman dan ketaatan kepada Allah dapat menjadi jalan untuk memulai kehidupan yang baru. Karena itu, jika seseorang telah bertaubat dan ingin menjaga dirinya dari dosa, maka menikah bisa menjadi salah satu langkah terbaik untuk menjaga kehormatan dan memperbaiki kehidupan. Dan ingatlah saudaraku, ketika seseorang benar-benar kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, maka Allah mampu mengubah masa lalu yang penuh dosa menjadi masa depan yang penuh rahmat, keberkahan, dan kebaikan. Saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi ampunan Allah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, beriman, dan beramal soleh, Allah bisa mengganti dosa mereka menjadi pahala. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Hari ini bisa menjadi hari kita kembali kepadanya.